ingin menunjukkan bahwa betul-betul teknik kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, dan hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Jadi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan wah, itu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Kalau dibilang kenapa ngurusin ijazah orang, ini bukan random people loh. Ini 10 tahun presiden. Ya? Kalau dia benar alumni UGM, alumnus UGM, itu harus bangga menjadi seorang alumnus UGM. Bukan panggil pengacaranya, bla bla bla, pengacaranya aja pun belum yakin, saya belum pernah itu melihat ijazah aslinya. Langsung menuduh orang hoax. Pengacara apaan itu? Hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan kuasa hukum Joko Widodo tiba-tiba berbicara akan membawa persoalan fitnah terhadap dirinya terkait keaslian ijazahnya ke ranah hukum. Ada yang menarik kalau kita mencermati dari momen yang muncul. Momen ini disampaikan pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tampaknya ada kegelisahan yang mendalam dari Jokowi sehingga dia harus menggerakkan kuasa hukumnya untuk mengurangi tekanan terhadap dirinya. Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Adalah bahwa tanda tangan yang ada di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro, begitu. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional, memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa dari ini semua? Banyak bukti yang sudah berkembang terus, makin ditutupi, makin menjadi-jadi, ya. Terbaru, kalau kami, ya, Bang Egy dan TPUA ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya, ya, jangan salah, karena ini menyangkut strategi, ya. Seorang pengacara itu tidak hanya berani tapi juga harus smart. Bang Egy sudah membuktikan kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP dan SMA-nya bagaimana? Mau tahu benar nggak dia KKN di mana? Di mana? Biar kita visitasi besok, kita tanya sama Bu Rektor OPA Emilia, di mananya Pak Jokowi ini? Di mana, Bu? KKN, kuliah kerja nyata. Biar langsung kita kunjungi. Iya itu dong. loh, kita verifikasi benar. Tekanan publik sekarang sangat besar terhadap Jokowi dan Gibran. Publik mengamati gerak-gerik Gibran selama situasi ekonomi kita sangat terjadi sesuatu yang genting akibat kebijakan. Gibran tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Jadi sorotan publik.
Di mana Gibran? Bahkan sampai ketika Prabowo menyampaikan akan mengirim utusan untuk negosiasi ke Amerika, publik mencemooh dan mengolok-olok dengan mengatakan kenapa bukan Gibran. Dan publik tahu sebetulnya Gibran tidak akan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan negosiasi dengan Amerika. Tetapi mengapa publik bersuara tentang mengapa tidak mengirimkan Gibran? Ini adalah tekanan publik terhadap Gibran yang dilihat memang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang nomor 2 di negara ini. Ismon Hasiholan Sianipar, hormat untuk Anda berani untuk menegakkan datang tanggal 15. Jangan omong-omong juga loh Bang, ya sama-sama kita. Kami akan dengan sangat senang hati menerima Anda bersama-sama kita datangi UGM dengan penuh perasaan good vibe, cinta kepada tanah air Indonesia ini. Betul? Nah. Dan politik terus akan bergulir. Kedekatan Prabowo Subianto dan Megawati ke depan dipastikan akan semakin erat. Mengapa demikian? Kalau kita melihat apa yang terjadi setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ada satu titik kesimpulan yang besar bahwa Ibu Megawati mengizinkan Pak Prabowo Subianto menggunakan instrumen PDI Perjuangan untuk membangun bangsa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap yang elegan yang menunjukkan bahwa ketika Republik ini, negara ini bergejolak bermasalah, PDI Perjuangan siap untuk membantu pemerintah. Jokowi siapkan langkah hukum soal tudingan ijazah palsu, saya ini betul-betul kuliah di UGM. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai isu ijazah palsu yang kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelumnya, tim pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan dan rekannya telah bersilaturahmi dengan Jokowi di kediaman wilayah Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, tim pengacara membahas banyak hal, salah satunya yakni isu ijazah palsu. Jokowi menyampaikan isu ijazah palsu sedang dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh tim pengacara. Meskipun sudah disampaikan dengan jelas oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, pihaknya akan menempuh langkah-langkah hukum apabila masih ada yang mempersoalkan mengenai isu tersebut. Menurutnya, pihak yang mengendalikan dan menuduh soal ijazah palsu itulah yang nantinya harus membuktikannya.